Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan kita di channel Batu Akik Nusantara. Oke, di depan kita kali ini kita udah ada bahan pecahan. Ini bahannya masuk di keluarga kalsidoni juga ya. Dia agak ada kristalnya sedikit, cuman kalau kategorinya masuknya semi kristal. Soalnya masih ada beberapa persen yang nggak tembus. Ini kita pecah dulu. Polanya seperti guratan apa ya. Nah, kali ini kita mau coba bikin di salah satu lempengannya. Nanti bakal kita pilih-pilih dulu, kita potong-potong dulu menggunakan gergaji potong. Nah, di proses yang pertama, proses seperti biasa, yaitu proses pemotongan bahan. Di proses pemotongan bahan ini kita bakal pilih-pilih itu yang motifnya kalau bahan-bahan seperti ini mungkin jadinya abstrak ya, tapi kita bakal pilih-pilih dulu yang motifnya itu membentuk suatu objek biar tidak terkesan monoton. Untuk gergaji potong itu kalau yang bagus itu tidak menggunakan air, jadi untuk airnya ini menggunakan cairan solar, jadi sangat meminimalis batu untuk pecah. Untuk batu jasper ini tidak terlalu keras ya. Untuk batu jasper ini tidak terlalu keras, pori-porinya lumayan besar, jadi untuk menghaluskannya pun mungkin nanti tidak lebih susah daripada batu-batu kalsidoni seperti batu red baron yang pori-porinya lebih rapat daripada batu ini. Ini masih kita proses gincangan, kita potong sedikit demi sedikit, kita cari pola yang bagus. Semuanya motifnya mengarah ke motif abstrak ya, jadi tidak membentuk suatu objek yang detail kalau kita bilang. Masih kita bolak-balik dulu. Kalaupun sudah memang kalau tidak ada motif yang bagus atau membentuk suatu objek, maka kita bakal pilih guratan yang paling bagus. Kita masih pilih-pilih dulu. Nah, mungkin bagian ini yang bakal kita pakai, bakal kita bikin. Mengingat semua model guratannya hampir sama, ini kita siapkan juga ikatannya. Ikatan kita pakai kuningan. Kalau ikatan nanti selera ya, kalaupun memang batunya bagus, jika ingin diikat menggunakan perak nanti bisa dibikinkan perak, tapi ini kita pakai ikatan yang sederhana saja, ikatan yang banyak dijual penjual-penjual di kaki lima. Kita mau bikin dulu, kita pola dulu. Ini kita lakukan proses pengopresan dulu ya. Ini masuk ke tahap proses
eh, pengapresan atau pemolaan. Nah, ini kita kait dengan menggunakan pensil tadi, tujuannya agar pada saat pemotongan itu tidak melebihi daripada batas si bekas pensil tadi, soalnya rawan kebablasan. Jadi bisa batunya kekecilan kalau tidak dipola dengan pensil. Nah, ini kita masuk ke proses penggerindahan. Nah, untuk yang bagus itu kita membentuknya, gerindanya itu dikocok dengan menggunakan air ya. Dikocok dengan air itu tujuannya agar batu itu tidak terlalu panas dan tidak mudah pecah. Banyak kejadian batu pecah itu diproses pembentukan pola kasar, pembentukan dengan gerinda. Ini kita bentuk-bentuk seperti biasa. Rencananya batu ini nanti bakal kita bentuk itu dengan cutting cabochon atau tinggi di atas, tidak flat. Proses pembentukan ini kita lakukan secara memutar seperti ini ya, itu agar bentuk rata, agar simetris bentuknya. Kalau kita kurangi sedikit demi sedikit bagian samping atau salah satu sisi, itu bakal membuat si bentuk batu itu tidak terlalu simetris. Ini ke proses pembentukan bagian atas, kita kelangin dulu bagian pinggir-pinggirnya. Sebenarnya untuk proses pembentukan ini sama dengan proses pembentukan batu-batu yang lainnya, cuman kita ulang-ulang aja ya. Kita cek dulu, kalau masih kurang bisa kita kecilkan sedikit demi sedikit. Nah, untuk proses ini jangan lupa diputar ya. Ini udah lumayan pas, mungkin masih kurang sedikit, nanti bisa kita kurangin dengan menggunakan amplas. Udah cukup pas ini. Sekarang ini kita masuk ke proses pengamplasan. Untuk proses pengamplasan itu sama dengan proses pengamplasan batu-batu kalsedoni lainnya, yaitu dengan melakukan 4 kali tahapan. 4 kali tahapan pengamplasan itu dengan menggunakan amplas 360, 580 dan terakhir 1000. Ini di proses pengamplasan yang pertama. Nah, ini kita poles dulu bagian bawah. Kita poles dulu bagian bawah.
poles lagi bagian atas. Nah, sekarang masuk ke proses pengamplasan yang kedua. Proses pengamplasan dengan ukuran amplas 500. Untuk semua batu kita perapkan sama ya, 4 kali pengamplasan. Untuk proses pengamplasan itu yang paling nyaman kalau kita polesnya ya. Untuk batunya kita kasih stick, itu untuk meminimalis tingkat kepanasan, karena kalau kita pegang pakai tangan terlalu panas itu juga rawan jatuh seperti yang kita lakukan seperti ini. Biasanya kita untuk proses pengamplasan ini menggunakan stick, karena tadi lumayan agak susah dipasang, mungkin lemnya yang kurang lekat, jadi kita poles tanpa menggunakan stick. Nah, ini proses pengamplasan yang ketiga dengan menggunakan amplas 800. Untuk batu model Jasper sebenarnya untuk bagian bawah tidak dipoles pun sebenarnya tidak masalah, tidak apa-apa, karena dia tidak terlihat dan sifat daripada batu Jasper itu tidak memantulkan cahaya, jadi tidak diperlukan amplasan bawah terlalu mulus. Jadi yang kita maksimalkan itu pengamplasan bagian atas. Ini masuk ke proses pengamplasan yang terakhir dengan menggunakan amplas 1000. Setelah ini lanjut kita ke proses finishing dengan menggunakan batu hijau. Nah, ini juga udah pas diketan. Setelah ini kita tinggal finishing dengan menggunakan batu hijau. Ini kita poles pakai amplas grade 1000 tapi yang udah lumayan lama ya, udah lumayan halus. Kita tambah lagi karena pori-porinya batu Jasper ini lumayan agak gede, jadi kita tambahin untuk pengamplasannya. Ini kita lanjut ke proses finishing dengan menggunakan batu hijau. Batu hijau yang kita gunakan itu bukan batu hijau yang untuk aluminium, besi atau cor untuk apa motor-motor ya, tapi ini khusus untuk batu hijau, khusus untuk batu. Sudah lumayan bagus, sudah lumayan mengkilap. Kalau untuk ketahanan itu sebenarnya kalau untuk batu Jasper itu bagus dengan menggunakan sangkling bambu, tapi kalau menggunakan bambu itu lumayan agak ribet. Jadi kita metodenya nggak pakai bambu tapi kita pakai batu hijau. Nah, ini adalah hasil dari proses pembuatan batu kalsedoni. Batu ini tembus ya, semi kristal. Lumayan bagus, mengkilap, body glass. Buat kalian yang suka dengan video kita, jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman yang lainnya agar kita lebih bersemangat untuk membuat konten di seputar batu akik Nusantara. Sampai di sini dulu. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam batu akik Nusantara.